Ya, baik. Selamat malam saya ucapkan Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua yang diberkati Tuhan yang sudah hadir pada saat malam hari ini, baik melalui Zoom meeting yang ada maupun melalui Facebook atau YouTube yang ada dan Instagram yang ada. Tuhan memberkati saudara semua yang sudah memberikan waktunya untuk kita bisa bersama-sama bergabung pada saat malam hari ini. Puji Tuhan, saudara, selamat datang dalam gerakan doa Global Revive Indonesia. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan pertemuan kita pada saat malam hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Saya akan menyerahkan kepada Ibu Diana untuk menyapa dan kemudian setelah itu Ibu Diana akan membuka kita di dalam doa pembukaan. Silakan saya serahkan kepada Ibu Diana. Mute-nya boleh, minta maaf Ibu Diana. Mute-nya belum dibuka Bu Diana. Oke. Kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan pembicara kita pada malam ini. Kepada Bapak Pendeta Michael Ponelo, selamat malam. Dan kepada Ibu Pendeta Deborah Awi, kami mengucapkan selamat malam. Dan selamat malam juga kami ucapkan kepada GPDI Philadelphia Piru Ambon yang malam ini sedang menonton bareng. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, karena hanya Dialah yang layak terima pujian. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Bersyukur malam ini Tuhan kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya adalah kemurahan Tuhan kalau kami boleh dipersatukan kembali walaupun kami dibatasi oleh jarak dan ruang. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami. Mari Tuhan, kami akan memulai acara ini dan kami percaya Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami malam ini. Persiapkan hati kami. Mari berbicaralah. Nyatakan kuasa-Mu malam ini. Karena kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa bekerja. Ada mujizat yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang acara ini kami mau menyerahkan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaringan yang ada, kami percaya Engkau Allah yang memberkati. Biar lewat jaringan ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan yang luar biasa. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Biar urapan Allah ada bersama dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa ini dan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, Bapak, Ibu semua yang diberkati Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian dan penyembahan di malam hari ini. Sebab itu persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Silakan Pastor Yanti Manopo, saya serahkan waktu dan tempatnya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Bapa. Malam hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia, melainkan
melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kembali dari awal nyanyikan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewat di lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu Tuhan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Malam hari ini kami mau terus ada menyembah, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Kau Tuhan kami, Kau Allah kami, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Kau, pusat pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mau terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami mau terus ada bersama-Mu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Melayani, melayani,
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan kita akan masuk kepada pembicara yang ada. Dan kita ada 2 pembicara pada saat malam hari ini ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan diberkati dengan 2 pembicara yang ada, Pastor Michael Ponelo bersama dengan Pastor Deborah Awi. Tapi yang pertama kita akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Pastor Deborah Awi. Ya, beliau adalah seorang ibu gembala ya, Saudara, dari Kota Manado, Sulawesi Utara, di mana kita mengetahui beliau juga merupakan seorang wakil ketua dari Pelna Pusat yang ada, di mana beliau juga merupakan bendahara anak hamba Tuhan Sulawesi Utara. Puji Tuhan. Dan kami akan persilakan kepada Pastor Deborah Awoy untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini 10 menit ke depan. Silakan, saya serahkan waktu dan tempat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, senang bisa ada di tempat ini, dan saya akan percaya semua kita diberi kesempatan, diberi waktu daripada Tuhan yang terbaik untuk kita bisa ada bersama-sama menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mendapat tugas untuk bisa membawakan firman Tuhan pada acara ini. Saya lihat judulnya adalah upgrading
ability and willingness, ya. Pertamanya saya ingin mungkin ada arti sedikit dari upgrading ability and capacity yang kita bicarakan pada saat ini. Saya juga sebenarnya belum terlalu tahu tentang hal ini, tetapi saya belajar untuk itu dan mungkin saya bisa membagi ini kepada semua yang hadir pada saat ini. Izinkan saya untuk sharing ini. Ability itu adalah satu kemampuan, ketangkasan, kecakapan, kearifan, bakat, ya, kepandaian, kebisaan, kesanggupan, kebolehan, bahkan kelihayan kita dikatakan itu adalah ability. Kemudian kenapa saya kaitkan dengan willingness itu? Willingness itu berarti adalah kemauan. Ketika kita mau mengupgrading atau memperbaiki, ada perbaikan yang lebih lanjut ke arah yang akan datang, sesuai dengan ability kita, yang kemampuan kita harus punya willingness, ya, yaitu kemauan untuk upgrading kemampuan kita, untuk upgrading kesanggupan kita, ya. Kemudian arti kata capacity di sini adalah seperti yang banyak kita tahu, adalah daya tampung, kapasitas, atau seringkali dikatakan daya tahan atau kekuatan. Di dalam Matius 25 ayat 12, di situ ada satu contoh bagaimana orang-orang mengupgrading kemampuannya, mengupgrading kecakapannya, bakat, ya, kepandaian yang ada dalam kehidupannya. Firman Tuhan memberi contoh dalam Matius 25 ayat 12, banyak yang kita ketahui tentang ini, bahwa tentang talenta, ya, talent, sesuatu yang harus dikembangkan. Dalam Matius 25 ayat 12 di sini berkata bahwa talenta itu diberi kepada masing-masing kita itu menurut kesanggupan kita, ya. Talenta itu menurut kesanggupan kita. Kalau kita cuma mampunya terima 5, kita akan diberi 5 oleh Tuhan, ya. Kok dia lebih banyak kemampuannya dari saya untuk melayani Tuhan? Nah, itu kesanggupan kita. Tetapi ternyata untuk kesanggupan itu bukan berarti diberi kesanggupan kita cuma 5 terus. Ketika kita menginginkan mengupgrade, ya, memperbaiki kemampuan kita, memperbaiki ability kita, itu Allah akan memberi lebih dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 16, ya. Dikatakan Matius 25 ayat 16 itu yang mendapat 5 talenta, yang diberi 5 talenta oleh Tuhan, oleh tuannya untuk dikembangkan, dikatakan dia menjalankan yang diberikan. Dia bisa nyanyi, bisa menari, bisa main musik, bisa baca puisi, bisa berdoa. Itu kemampuan dari Tuhan, ya. Jangan cuman yang lain-lain. Itu diberikan dan dia mengembangkan itu. Dikatakan dia menjalankan itu dan dia dapat berapa? Dapat 5, ya. Berlipat kali ganda. 100 kali lipat itu, ya. 5 itu dapat 5. Kemudian ayat dalam Matius 25 ayat 17 itu dikatakan bahwa yang dapat 2 talenta mengembangkan lagi talentanya yang cuma 2. Beda dengan yang 5, ya. Jadi cuma 2 didapat tetapi tetap dia kembangkan. Yang punya 2 ini mendapat 2 lagi, udah jadi 4. Ketika dia mau mengembangkan lagi, dia bisa menjadi 8, lebih dari 5 tadi, ya. Kita dikatakan dalam cerita ini bahwa yang punya talenta dan mengembangkannya, yang punya kemampuan, yang dapat mengupgrade kemampuannya dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari akan di-upgrade juga oleh Tuhan, dapat sesuai dengan apa yang dia jalankan. Bahkan dikatakan dalam ayat Matius 25 itu, ayat 29, yang punya akan diberi. Betul? Hingga berlimpah. Ayat dalam pembacaan berikut dikatakan bahwa yang tidak mengembangkannya akan dicampakkan. Seperti dalam Matius 25 ayat 18 dikatakan bahwa yang hanya punya 1 talenta mengubur talenta itu, ya.
Seringkali kita, baik orang tua maupun anak-anak muda, seringkali kita merasa kecil dengan talenta yang diberikan, dengan bakat yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan, kecakapan, kebolehan kita yang cuma satu, dibandingkan dengan teman kita yang 5, yang 2, yang 4. Kalau kita tidak mengembangkan yang satu yang diberi Tuhan, dan kita tetap menutupnya, tidak mengembangkannya, maka dikatakan dicampakkan. Oleh sebab itu, apa saja yang ada dalam kehidupan kita, kebisaan apa saja yang ada dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan itu. Mengembangkan, upgrading, ya, perbaikan ke yang lebih baik lagi. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Ya, kemampuan dalam kehidupan kita. Mau terima lebih? Kasih lebih kepada Tuhan. Mau terima banyak, kasih banyak pada Tuhan. Cuma mau terima satu, beri sedikit pada Tuhan. Yang memberi, dia akan menerima. Dan ketika Tuhan memberi, bukan cuma satu, bukan cuma 2, dia akan memberi kelimpahan kepada kita semua. Yang hadir malam hari ini, terutama anak-anak muda, mari kita upgrading akan kemampuan kita, akan kelebihan kita. Ya, mengembangkan seluruh kapasitas dalam hidup kita, bukan cuma dalam pelayanan, ya, di dalam sekolah, di dalam kerja. Kebanyakan waktu-waktu ini juga ada PPKM, tinggal di rumah. Apa yang bisa kita kembangkan di dalam rumah? Kita bisa berdoa, bisa mengikuti hal-hal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar banyak, buat kue lah, buat ini, bikin itu, semua kita bisa dapat. Dan itu harus dikembangkan. Ketika kita bekerja, Tuhan berkata, maka ada upah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Yesaya 54 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus melapangkan tempat kediaman kita. Bentangkan tenda tempat kediaman. Jangan menghemat, kata Tuhan. Bikin apa yang boleh kita bikin. Buat apa yang kita boleh buat. Pancangkan kokoh patokmu, karena engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, dan kita akan mendiami kota-kota sunyi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya nggak lihat jam sih, tapi kayaknya waktu saya sudah habis. Mungkin di lain waktu kita bisa bersama-sama dapat mencari lagi apa yang bisa kita kembangkan, ya. Dalam hal apa saja, untuk yang bisa pelayanan anak sekolah minggu, monggo kita melayani anak sekolah minggu, dikembangkan terus, dikembangkan jadi kepada pemuda remaja dan lain-lain. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pastor Deborah Awoy yang sudah membagikan kepada kita, ya saudara. Kita sudah menerima satu berkat daripada Pastor Deborah Awoy bahwa kita harus mengembangkan, mengupgrading kemampuan kita. Dikatakan tadi, beliau katakan bahwa mau terima lebih, maka kasih lebih kepada Tuhan. Mau terima banyak, kasih banyak kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, ya saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan gak cukup juga sampai di sini, saudara. Kita pun akan diberkati juga bersama dengan Pastor Michael Ponelo, ya, beliau adalah seorang gembala sidang dari Jakarta yang kita tahu beliau terkenal dalam acaranya Dalam Solusi, ya, kalau saudara boleh bisa mengetahuinya. Dan kita akan mendengar lagi berkat firman Tuhan dari Pastor Michael Ponelo. Baik, puji Tuhan, 10 menit ke depan saya serahkan kepada Pastor Michael Ponelo. Terima kasih. Oke, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani. Haleluya, Tuhan Yesus baik buat setiap kita semua. Saya mau sampaikan mengenai firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai ayat 19 demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kalau kita baca terus di sini, kita akan melihat bagaimana Yesus dia adalah hikmat Allah. Yesus adalah hikmat bagi saya dan bagi saudara. Saya dulu adalah orang yang bisa saya katakan orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena saya belum mengerti tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Hidup saya untuk apa? Tuhan izinkan atau Tuhan ciptakan saya boleh ada di dunia ini. Untuk apa? Nah, saya tidak mengerti. Saya waktu dulu berpikir bahwa saya ada di dunia ini, ya mungkin ya memang sudah harus ada. Dan mau menjalani kehidupan ya jalani saja. Saya orang yang tidak berguna akhirnya. Kenapa? Karena saya nggak ngerti tentang tujuan hidup saya. Saya hanya melihat keadaan situasi. Saya dilahirkan dari seorang ibu, bukan ibu yang baik. Seorang ayah, saya memiliki ayah, bukan ayah yang baik. Saya berpikir bahwa kenapa saya harus dilahirkan dari orang tua yang tidak baik. Papa saya 2 kali kasus pembunuhan. Mama saya mantan pekerja malam. Keluarga kami adalah keluarga yang hancur. Saya berpikir kenapa saya harus lahir dari orang tua yang demikian. Lalu saya melihat orang lain yang lahir begitu memiliki orang tua yang terhormat. Orang tua yang terpuji, ternama begitu. Tapi kok saya harus lahir dari keluarga yang seperti ini? Ketika saya mulai bergaul, jangankan berpacaran, masih bergaul berteman dengan orang saja kalau orangnya teman saya itu tahu kalau siapa orang tua saya, pasti teman saya itu kena marah. Pasti dimarahin. Apalagi kalau saya pacaran. Saya itu kalau pacaran, kalau orang tuanya sudah tahu, waduh langsung dilarang. Jangan coba-coba pacaran dengan Michael. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Waduh, saya lebih hidup jadi lebih buruk lagi. Saya berpikir, kenapa saya harus hidup seperti ini? Sehingga mulailah saya menjadi orang yang gak berguna. Saya mementingkan diri sendiri. Saya mau supaya saya dihormati, saya mau supaya saya diakui, saya mencari kepuasan-kepuasan untuk kepuasan diri saya sendiri dan saya butuh pembuktian. Saya salah jalan, saya jadi preman, saya narkoba, saya menjadi orang yang merusak banyak orang. Nggak ada gunanya, saudara. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena dia boleh menyatakan kasih-Nya di dalam hidup saya. Ketika di dalam perjalanan saya yang kelam, kebodohan saya begitu banyak. Ternyata ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kepedulian Tuhan dalam hidup saya. Tuhan begitu peduli akan hidup saya. Sehingga dia berusaha mau membuat saya mengerti. Dia berusaha mau membuat saya memahami betapa besar kasih-Nya. Betapa besar anugerahnya. Dia terus berusaha menunjukkan mujizat-mujizatnya, kuasa-kuasanya di dalam hidup saya. Di dalam perjalanan saya sempat berpikir Tuhan tidak ada. Saya sempat berpikir bahwa hidup manusia seperti binatang. Kalau udah mati, ya udah mati saja. Tetapi kasih Tuhan, dia mau menyatakan kuasanya. Dia mau supaya saya menyadari bahwa ternyata dia ada. Ternyata dia peduli akan hidup saya. Singkat cerita, di dalam perjalanan hidup saya yang kelam, di dalam hidup saya yang hancur berantakan, dia menyatakan kasih-Nya. Di tengah saya narkoba, hidup hancur, saya boleh mendengar suara Tuhan. Dan saya boleh menjadi percaya, ini kesaksian saya, bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar tentang Tuhan. Saya mulai cari mengerti siapakah Tuhan itu. Saya percaya dan saya mulai ngerti Tuhan itu adalah Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia.
Dan dia adalah hikmat yang begitu luar biasa. Nah, ketika saya percaya, saya mengakui dia sebagai Tuhan, saya minta ampun, saya diterima olehnya, saya tidak ditolak olehnya. Saya dirangkul, dipeluk olehnya. Roh Kudus memenuhi kehidupan saya. Maka saya yang bodoh, saya yang gagap, yang gak bisa berbicara, saya yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Tuhan memperlengkapi kehidupan saya. Tuhan membuat saya bisa fasih untuk berbicara. Yang awalnya jangankan suruh bicara, suruh berdiri di depan banyak orang saja, saya nggak bisa. Gemetar kaki saya. Lalu bagaimana ketika saya menjadi percaya, ketika Roh Kudus penuhi saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Dia perlengkapi saya. Dia memperlengkapi saya dengan kuasanya yang luar biasa. Tiba-tiba saya bisa untuk berbicara di depan banyak orang. Saya ingat pertama kali saya khotbah, saya bingung kenapa saya bisa berkhotbah demikian. Sampai di dalam pelayanan demi pelayanan, saya harus ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki pendidikan yang luar biasa. Saya hanya memiliki lulusan yang, sekolah Alkitab tingkat 1, tingkat 2, yang lainnya patah pensil, saudara. Gagal saya di dalam sekolah, SMP kelas 2 saya sudah bacok orang, sudah lempar sekolah, pecahkan kaca sekolah. Saya dikeluarkan dari sekolah. Saya orang yang bodoh. Tetapi ketika saya menjadi percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam saya. Saya heran atas perjalanan hidup saya. Kok bisa ya saya menyampaikan firman Tuhan? Kok bisa ya saya berdoa? Kok bisa ya saya bersaksi? Saya diundang untuk bicara di hadapan orang-orang penting. Dan saya bisa untuk berbicara. Ada hikmat Tuhan di dalam hidup saya. Dan ini adalah anugerah. Bukan oleh karena kekuatan saya. Bukan kuat dan gagah saya. Tetapi karena Roh Kudus. Oleh karena Yesus Kristus yang adalah hikmat. Saya berbicara di hadapan orang yang berpangkat tinggi. Orang-orang yang memiliki perusahaan. Lalu saya harus berbicara di depan kamera. Media sosial, saya nggak pernah sekolah public speaking. Saya tidak pernah belajar bagaimana harus untuk menyesuaikan di depan kamera. Tapi saya heran, saya bisa menjadi host. Itu adalah anugerah Tuhan. Saya mau sampaikan begini. Kepada semua yang beribadah saat ini. Saudara mungkin dipandang orang hina. Saudara mungkin bukan siapa-siapa. Saudara mungkin dihina, dilihat orang bodoh, miskin, gak berguna. Tapi saya mau sampaikan, ketika saudara percaya Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, Tuhan Yesus adalah hikmat. Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara, dan saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara pasti akan memiliki kapasitas yang besar. Saudara pasti akan dipakai oleh Tuhan. Saudara akan dibukakan pengertiannya. Sehingga saudara mengerti tujuan hidup saudara. Bahwa ketika saudara mengalami kasih Tuhan, saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Memberitakan kebaikan. Menjadi teladan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, di dalam Yesus saudara akan terupgrade menjadi orang yang luar biasa. Sangat bodoh saudara kalau memiliki hikmat dunia tapi tidak percaya kepada Yesus. Sangat bodoh kalau kita memiliki pengetahuan segala-galanya tapi tidak beriman kepada Dia. Yesus adalah hikmat. Dia adalah pengetahuan yang luar biasa. Dia adalah keselamatan bagi setiap kita. Dan talenta demi talenta diberikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada semua sahabat-sahabat teman saya yang ikut acara ini, yang beribadah saat ini. Siapapun engkau mau dipakai Tuhan. Ketika percaya kepada Yesus, Yesus mau pakai engkau. Roh Kudus mau diberikan. Saudara akan bisa berkata-kata. Saudara akan memiliki talenta yang luar biasa. Saudara akan dipercayakan banyak tugas. Saudara bukan orang yang sembarangan. Tapi saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Di dalam Yesus saudara akan berbuah banyak. Di luar Yesus saudara nggak akan bisa berbuat apa-apa.
Di dalam Yesus saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam Yesus saudara memiliki otoritas. Ayo bangkit, percaya Yesus, lakukan yang terbaik. Saudara bisa. Tuhan membuat saudara menjadi orang-orang yang dahsyat, terpuji, ternama, terhormat, termasyur bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah diberkati oleh Pastor Michael Ponelo yang ada bahwa di dalam Yesus hidup kita akan terupgrade. Puji Tuhan saudara, kita sudah menerima dua berkat yang luar biasa dari dua pembicara kita pada saat malam hari ini. Dan acara kita tidak selesai sampai di sini saudaraku, tetapi kita akan membuka ruang pertanyaan, sesi tanya jawab kepada saudara semua. Mungkin ada di antara saudara yang ingin bertanya mengenai upgrading pelayanan atau mengenai ability atau mengenai apapun yang saudara sudah terima tadi dengar dari kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Michael Ponelo dan Pastor Deborah Awu yang ada. Atau mungkin dalam pelayanan saudara ada yang saudara ingin tanyakan, saudara bisa bertanya karena kita akan membuka ruang sesi tanya jawab pada saat malam hari ini selama 30 sampai 40 menit ke depan. Jadi waktu yang ada pergunakan dengan baik, maka kita akan menerima jawaban yang ada. Puji Tuhan. Ya, kita akan memulaikan. Sebab itu jika di antara saudara ada yang mau bertanya, boleh raise hand-nya. Dari di situ ada bisa angkat tangannya. Kami akan melihat setiap saudara yang mengangkat tangan, maka saudara boleh bertanya. Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Nanti Pastor Michael Ponelo dan Pastor Deborah Awoy akan menjawab setiap pertanyaan saudara semua yang ada. Oke, ya, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Ya, kita sambil menunggu. Ya, mungkin dari para panitia boleh. Dari Ambon, dari Piru tadi dia bilang, dari Iya. Dari Piru, silakan. Boleh dibuka mute-nya? Pemuda Piru. Ya, GPDI Pemuda Piru. GPDI Philadelphia Piru ya? Iya. Oke, boleh? Boleh dibuka kamera dan suaranya? Ya, silakan. Selamat malam Ibu Bapak Pastor. Perkenalkan nama saya Mela Sapasuru, perwakilan dari GPDI Philadelphia Piru. Suaranya agak ini ya, mohon maaf. Agak terpantul mungkin atau bagaimana ya? Harus ada handphone satu yang dimatiin dulu. Iya. Mute-nya. Oke. Sudah? Kalau sudah boleh coba lagi. Diulang, Mei. Ya, oke. Ya, kita sambil menunggu ya, saudara semua. Oke, mute-nya boleh dibuka. Ya, selamat malam. Ya. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Masih ya? Masih bergaung suaranya. Dengar lah, yang penting bisa dengar nggak apa-apa sih. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi mengerti Boleh? apa yang dia Masih dapat. Silakan, boleh dilanjutkan. Ya, saya mau beri pertanyaan mengenai tadi firman yang disampaikan oleh Pastor Deborah. Pertanyaan yaitu, menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu terhadap anak-anak pemuda yang biasanya zaman sekarang ini banyak melayani hanya untuk sekedar menampilkan kemampuan seperti itu, Ibu. Juga talenta yang diberikan maaf. Ya, silakan lanjutkan. Ya.
Ya, boleh silakan lanjutkan kembali, tidak mengapa. Iya, maaf. Tanggapan Ibu mengenai anak-anak muda, pemuda-pemudi yang diberikan talenta oleh Tuhan, tetapi lebih mengutamakan untuk dipakai seperti ajang untuk menunjukkan bakat, hanya sekedar untuk menunjukkan bakat, dan juga tetapi malas untuk mengembangkan atau menjalankan talenta yang Tuhan berikan, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan, Pastor Deborah Awoy. Terima kasih. Tadi namanya nggak ada ya. Iya, nonton bareng mereka. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang dimaksud Namanya Mailan. Melan. Ya, Melan, terima kasih. Mungkin maksud pertanyaannya karena tadi feedbacknya banyak banget. Ini maksud pertanyaannya adalah anak-anak muda yang melayani itu cuman mau show aja, ya. Cuma ingin, menurut rekan-rekan yang ada, anak-anak muda ini melayani hanya untuk show gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa saya bisa. Tapi untuk lebih dalam lagi dalam melayani Tuhan, kayaknya dalam tanda kutip enggak gitu. Sebenarnya menurut saya ketika ada anak-anak muda yang mau mengembangkan talenta, walaupun seringkali mungkin dikatakan untuk orang lain bahwa mereka itu hanya show, tapi sebenarnya ketika mereka, anak-anak muda itu, memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka, Tuhan pasti lihat hati, ya. Mungkin ada di antara kita yang sering dikatain orang, kamu itu show saja, cuma untuk memperlihatkan bahwa kamu itu mampu. Memang ada sebagian yang untuk show, tetapi setidaknya ketika mereka mengembangkan talenta itu, melayani, apakah di gereja, walaupun untuk show, ada sekian persen, pasti ada sedikit dari kehidupan mereka yang sudah mereka berikan untuk melayani Tuhan, ya. Untuk itu orang-orang yang seperti itu hendaknya kita tetap dorong, tetap kita rangkul untuk bisa sama-sama melayani kerajaan surga, ya. Kita sama-sama supaya walaupun kelihatannya mungkin menurut teman-teman lain sombong dan lain-lain, tetapi tetap ada dalam hati untuk orang-orang seperti itu untuk melayani Tuhan. Sama-sama kita bergerak untuk kita melayani Tuhan. Mari kita merangkul teman-teman yang seperti itu untuk supaya mereka lebih dalam lagi. Kalau ada ibadah bersama, ada doa dan lain-lain, mereka bisa bersama-sama. Itu saja mungkin. Kalau saya mungkin kurang mengerti dengan pertanyaan, ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Iya, oke, puji Tuhan. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Pastor Victor ya. Silakan, boleh dipersilakan. Ya. Pastor Victor. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Aku mau tanya buat Kak Michael Ponelo, gimana tanggapan Kak Michael untuk anak-anak muda yang punya kerinduan buat melayani Tuhan, tapi merasa dirinya masih belum layak. Tapi dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Silakan. Oke, haleluya, pertanyaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, jadi ketika manusia memiliki kerinduan untuk melayani, ya Tuhan pun punya kerinduan besar sekali menunggu orang itu untuk melayani. Nah, Tuhan itu telah, ya dikatakan ia telah mati, dia telah menebus setiap kita. Jadi kita ini semua, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita ini sudah anak-anak terang sebenarnya. Saya baca aja ayat biar firman Tuhan yang menjawab, ya. Di dalam Efesus
Atau Kolose saja, ada banyak sih ayatnya. Kolose pasalnya yang pertama, ada Alkitab. Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah, nah ini garis bawahi kata telah ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, perhatikan di sini, Ia telah melepaskan kita. Jadi standar untuk melayani, layaknya itu seperti apa sebenarnya? Ya, mau melayani Tuhan layaknya seperti apa? Saya mau sampaikan kepada setiap anak-anak muda, kalau engkau punya kerinduan, ya, layani Tuhan saja. Kerinduanmu mau melayani Tuhan dengan imanmu, tapi bukan berarti engkau akan terus hidup di dalam dosa. Sadar bahwa Tuhan sudah mengampunimu, Tuhan sudah melepaskanmu. Jadi gini, sadar tempatmu di mana. Tempatmu adalah di dalam pelayanan, bukan di diskotik, ya. Tempatmu adalah di tempat pelayanan, bukan tempat untuk engkau berbuat dosa. Jadi apapun keadaanmu, kalau engkau rindu melayani, melayanilah Dia. Semakin engkau melayani Dia, maka semakin engkau ya akan lebih lagi meninggalkan dosa-dosa, akan lebih lagi untuk tidak lagi menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi layani Tuhan saja. Tuhan sudah melayakan, saudara. Tuhan berkati. Ya, oke, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih buat pertanyaan dan jawabannya. Mungkin sudah dimengerti. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, boleh silakan. Kami membuka ruang pertanyaan mulai dari yang generasi muda, anak-anak muda, maupun kepada Bapak dan Ibu juga yang ingin mau bertanya, silakan. Mengenai upgrading, ability, dan capacity. Boleh? Atau mungkin dari panitia? Silakan. Apa ada? Oke, boleh saya bertanya, Pastor? Silakan, Pastor Ali. Berbicara talenta, maupun Pastor Deborah maupun Pastor Michael, ada orang seperti saya tidak bisa nyanyi. Memang sudah ditakdirkan atau menurut Pastor bagaimana? Ya, silakan. Siapa yang jawab? Boleh, Pastor Michael Ponelo, setelah itu Pastor Deborah Awoy. Silakan, Ya, baik. Pastor Michael Ponelo. Nah, jadi saya mau kasih tahu bahwa nggak ada orang yang nggak tahu nyanyi. Orang yang nggak bisa nyanyi nggak masuk surga. Ya, karena di surga kita akan memuji Tuhan. Jadi gini, semua orang tahu nyanyi, tapi ya nggak semuanya bagus. Ya, saya bisa nyanyi, mau nyanyi apa aja bisa, tapi fales. Karena saya nggak diberikan talenta dengan suara yang bagus dan mengikuti irama musik. Nah, jadi talenta itu nggak sama yang diberikan Tuhan kepada semua manusia. Saya bisa nyanyi, ya, tapi nggak terlalu bagus. Ada yang jago main musik, tapi dia nggak bisa khotbah, gitu kan? Jadi talentanya itu berbeda-beda, Pastor. Jadi Pastor nggak bisa nyanyi, ya, bisa menyanyi, tapi fales. Cuman ada banyak talenta yang Tuhan sudah berikan buat Pastor, buat kita semua. Jadi tidak ada yang tidak diberikan talenta. Mau 5, mau 3, mau 2, mau 1, semuanya punya. Dan semuanya sama di mata Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke, silakan Pastor Deborah Awoy akan menjawab. Istrinya bagus nyanyi. Ya, oke. Silakan, Pastor. Sepertinya Pastor Ali bisa nyanyi, cuma di kamar mandi gitu. Tapi talenta yang diberikan Tuhan itu bukan cuma nyanyi kok, Pastor.
ya, talenta yang diberi Tuhan itu banyak. Kayak Pastor Michael Ponello bilang tadi, ada banyak sekali talenta yang diberikan Tuhan. Dan saya tahu Pastor Ali itu talentanya itu kemana-mana gitu. Jadi nyanyi belakangan lah, kasih untuk orang yang yang nggak fales aja gitu. Itu, makasih. Oke, ya baik, puji Tuhan ya, Pastor Ali sudah terjawab ya, puji Tuhan. Oke, yang lain mungkin yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan bebas mengenai pelayanan, apa yang saudara sedang pergumulkan mungkin, atau yang sedang saudara hadapi saat ini, boleh ditanyakan. Ada 2 pembicara kita yang luar biasa pada saat malam hari ini. Boleh apa masih ada? Atau pada Pastor malam Yohan kayaknya, Pastor Yohan sudah buka. Oke, ya baik, silakan Pastor Yohan, saya persilakan. Ini mewakili anak-anak muda yang ada di belakang saya nih. Ada yang nanya begini, Pastor. Kebanyakan kan anak muda apa sih agak kalau disuruh maju ke depan tuh agak gugup, seperti untuk berdoa, untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Biasanya mereka gugup ketika pertama kali, kedua kali, atau sering gugup, dan karena sehingga membuat mereka takut dan tak percaya diri gitu ketika tampil di depan. Dan itu merupakan halangan buat kita untuk berkembang gitu kan ya, rasa takut dan tidak percaya diri. Nah, mungkin Pastor Michael Ponello dan Pastor Deborah bisa ngasih tips-tips nih ketika kita disuruh maju ke depan, suruh berdoa, menyampaikan firman Tuhan, supaya gugupnya itu bisa kita kendalikan gitu, sehingga potensi yang ada di dalam kita, talenta yang ada di dalam kita bisa keluar gitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada tips-tipsnya, Pastor. Ya, oke. Silakan. Baik, jadi yang pertama gini, di dalam segala sesuatu yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan iman. Jadi ketika kita diundang, ya, misalkan diundang ke depan untuk kita boleh, misalnya mau bersaksi, ya kan? Anak muda diundang, nama Glenn mau bersaksi. Nah dia grogi, dia takut, dia rasa nggak mampu gitu. Nah, berjalan itu dengan iman. Imannya begini, saya yakin ketika saya ada di depan, Tuhan pasti tolong saya untuk berbicara. Jadi yang pertama iman. Untuk saya, setiap kali saya mau naik di podium, di mimbar, untuk saya mau berbicara dimanapun, saya selalu dengan iman. Saya selalu berkata, Roh Kudus ada di dalam saya, Roh Kudus berkuasa di dalam hidup saya, dan saya bisa berbicara. Nah, untuk mengalahkan segala gugup, gagap, minder, ya kan? Anak Tuhan udah nggak boleh minder. Ya kita kalahkan itu dengan iman. Iman itu adalah satu rasa percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa untuk tampil. Nah, jadi dengan iman saja gitu. Saya ketika dulu kan nggak bisa khotbah. Saya ingat saya dipercayakan khotbah pertama, aduh nggak bisa. Disuruh pimpin pujian, saya ingat di kolom itu, saya grogi sekali. Karena saya belum ngerti waktu itu ya. Jadi saya tampil dengan sesuatu yang kurang yakin, kurang beriman. Sehingga akhirnya tidak selesai saya pimpin pujian. Tapi setelah saya belajar bahwa hidup saya ini bukannya aku lagi, hidup saya ini ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang besar, ternyata saya bisa. Ya, dan Tuhan menolong saya. Jadi setiap anak muda dengan iman, ketika diundang untuk kesaksian, naik saja dengan iman bagi kemuliaan Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, sebelum ke Pastor Deborah, persiapkan pertanyaan yang berikutnya ya, untuk setelah ini boleh bertanya. Oke, silakan Pastor Deborah Awai, puji Tuhan. Iya, saya setuju dengan Pastor Michael ya. Sebenarnya iman sama nekat itu bedanya dikit. Beda sedikit sekali iman sama nekat itu. Jadi yang dibutuhkan memang anak-anak muda sekarang itu iman sama nekat aja ya. Percaya aja. Memang anak-anak muda sekarang perlu diberi dorongan yang lebih lagi. Mungkin bisa dimulai dengan satu kelompok kecil supaya mereka bisa lebih berani lagi untuk tahap-tahap berikut. Jangan para pimpinan pemuda remaja udah tahu anak ini gugup, nggak bisa
untuk maju tiba-tiba di acara yang besar disuruh dikagetin untuk maju gitu. Memang nggak bisa. Kalau saja dia punya kenekatan 1% aja dari nekatnya Pastor Michael bisa tuh ya, tapi usahakan di tempat yang kecil dulu, beberapa orang dulu baru bisa. Saya rasa bisa, anak-anak muda Kristen bisa. Oke, baik, puji Tuhan ya, pasti bisa. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi saya sudah melihat ada Ibu Jeti Lukar. Boleh silakan, boleh bertanya terlebih dahulu. Setelah ini kita akan masuk kepada Pastor Nia ya, dari generasi muda. Silakan, Ibu Jeti Lukar. Iya, belum terdengar suaranya, boleh? Kami masih belum mendengar suaranya. Ibu, suaranya belum. Belum terdengar, maaf Ibu Jeti Lukar. Minta tolong suaranya. Jaringan mungkin ya. Iya. Oke. Ya, Bagaimana, jaringan itu. ya, bagaimana Ibu Jeti Lukar? Bisa Kita mendengar Nia suara? dulu. Next dulu aja. Oke, baik. Kita ke pastornya dulu. Silakan pastornya. Saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya terberkati dengan perkataan Ibu Deborah yang mengatakan jika mau terima lebih maka kita harus kasih banyak pada Tuhan. Nah, saya teringat dengan sebuah kasus yang ada anak pemudanya Tuhan yang ingin melayani, punya kerinduan untuk melayani, namun pada kenyataannya dia hanya ingin dia nggak mau dari awal, kayak dia nggak mau mulai dari pelayanan kecil, dia maunya langsung ke pelayanan besar, misalnya di hari-hari Minggu ibadah raya, dia nggak mau pada saat ada wadah-wadah dia nggak mau ikut. Nah itu Ibu bagaimana cara istilahnya kayak cara menanggapi semuanya ketika ada yang memang punya hati untuk melayani, namun pada kenyataannya dia nggak mau dari awal, dia nggak mau dari nol untuk melayani. Terima kasih Bu. Ya, puji Tuhan. Silakan, Pastor Deborah. Terima kasih. Namanya pelayanan itu bisa dari mana aja, ya. Pelayanan itu kita nggak bisa lihat pelayanan itu dari nol atau udah sekaligus 5 gitu. Kalau memang kapasitasnya bisa, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Ada yang memang kapasitasnya memang harus dimulai dari yang kecil dulu gitu ya. Harus dimulai dari yang kecil dulu. Dan bukan berarti dia itu maunya langsung besar. Mungkin dalam kapasitasnya itu dia bisa lebih baik dari teman-temannya, ya. Itu namanya ada orang yang begitu memang. Tapi kita nggak bisa maksa orang itu untuk bisa mulai dari nol. Itu saya rasa itu untuk pelayanan, kalau dibilang mulai dari nol, nggak ada pelayanan yang bisa kita kasih angka gitu ya. Mulai dari nol atau mulai dari 5. Kalau dia mampu untuk langsung bisa jadi WL, kenapa tidak? Tetapi harus didahului juga dengan doa. Kalau dia bisa, suaranya bagus, dan bisa jadi singers langsung di ibadah raya, kenapa tidak? Kalau dia bisa melayani, kalau dia bisa mengawali semua dengan doa, kenapa harus dimulai dari nol lagi? Kalau dia bisa sudah bisa ada di 3 gitu ya, bisa langsung loncat gitu. Tetapi kita harus lebih melihat lagi bukan dengan kemampuannya, tetapi lebih kepada kerohaniannya. Mungkin dikatakan mulai dari nol itu kerohaniannya ya. Mungkin dia masih belum terlalu rajin, baru masuk 1 kali udah masuk ke ibadah raya yang orang katakan itu ibadah yang besar ya. Tetapi kalau kerohaniannya udah mumpuni, dia udah rajin dan lain-lain, walaupun dia belum pernah melayani di ibadah rayon, tetapi ketika kapasitasnya bisa untuk ibadah raya, kenapa tidak? Gitu aja. Kalau menurut saya, mungkin menurut Pastor Michael beda, saya kecewa. Oke, mungkin Pastor Michael mau menambahkan atau tidak?
Silakan. Sudah, oke. Oke, baik, puji Tuhan. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi Ibu Jati Lukar bagaimana, sudah bisa mengeluarkan suaranya atau sudah ada sinyal? Silakan, bisa dicoba kembali. Aduh, kami masih belum bisa mendengar suaranya Ibu. Itu suaranya belum bisa. Mungkin didekatkan ke mic-nya mungkin ya, ke handphonenya. Kami masih belum mendengar Ibu. Kami mohon maaf. Bagaimana? Atau mungkin Ibu boleh menuliskannya di chat. Kami akan membacakan pertanyaan Ibu ya. Boleh menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom, ada yang ada ya. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari Ibu Jeti, kita akan ke yang mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Kak, ada Saudara Imelda Teva, silakan. Tolong dibuka kameranya. Ya, kameranya minta tolong Saudara Imelda Teva. Kamera dan suaranya boleh dibuka. Oke, apa ada? Masih ada di tempat? Saudara Imelda Teva. Oke, bagaimana? Apakah ada? Yang lainnya persiapan jika ada yang mau bertanya. Ya, bagaimana Saudari Imelda Teva? Atau masih belum? Kita mau lewat dulu ke yang lain? Sepertinya kita lewat dulu ya ke yang lain ya. Oke. Kayaknya ada dari Jakarta, Apri kayaknya itu. Ya, silakan Saudara Pastor Apri ya. Mana ya? Silakan Pastor Apri 19, ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, Oke, yang lain dulu ya. Oke, baik. Bagaimana Saudara Imelda Teva? Sudah bisa atau tidak jadi? Baik, tidak mengapa kalau tidak jadi. Kita ke pertanyaan yang lain dulu ya. Oke, mungkin yang lain ada dari Pastor Ami mungkin atau generasi muda yang lain. Dari Pastor Lina. Ya, silakan Lina, Pastor Pastor Lina. Makasih kesempatannya. Jadi mau nanya ya, tentang yang memang ini lebih dominan kepada generasi-generasi muda ya pada saat ini. Dan memang kalau misalkan kita melihat dari segi umur ataupun tingkatan sebenarnya umur-umur masa-masa muda seperti ini adalah masa-masa yang memang masa labil ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pencarian jati diri ya masih terus dilakukan ya sebenarnya. Nah, untuk itu dan kita yang memang yang melayani pekerjaan Tuhan atau terjun di dalam pelayanan, pastinya dengan keberadaan pencarian jati diri ini akan sangat memberikan tantangan bagi kita pribadi. Nah, pertanyaan pertama, hal apa sih yang mendasar yang bisa kita lakukan? Hal mendasar yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut. Bagaimana cara kita untuk menentang agar kita bisa mengontrol, apalagi dengan posisi yang memang kita lagi sedang dalam pencarian jati diri. Dan yang kedua, pertanyaan saya sesuai dengan tema yang sekarang. Kita yakini dan percaya bahwa setiap kita akan kedepannya kita sudah bergelut dalam dunia pelayanan, kita akan nantinya akan menjadi seorang pembina ataupun pembimbing rohani seperti itu. Dan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, mementoring mereka itu hal apa yang bisa kita lakukan? Sekian dan terima kasih. Ya. Oke, baik. Mungkin Pastor Michael Ponelo akan menjawab pertanyaan yang pertama dan Pastor Deborah Awi bisa menjawab pertanyaan yang kedua mungkin ya. Oke, silakan Pastor Michael Ponelo terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama apa ya? Soalnya dia panjang kan? Oke, baik. Silakan Pastor Lina secara singkat. Oke. Pertanyaan yang pertama itu kan masa-masa yang sekarang, apalagi generasi muda ya, umur-umur yang baru melayani itu masa-masa labil, pencarian jati diri sedang dilakukan. Nah, jadi kapan mau mulai pelayanan?
Gitu. Bukan kapan mau mulai pelayanan, tapi ini kita sudah masuk dalam dunia pelayanan, tetapi ini salah satu hal yang menjadi tantangan. Bagaimana sih cara kita ya setidaknya meminimalisir bahkan untuk menentang hal itu supaya kita tidak apa tuh ya, kayak pelayanan kita itu tidak terganggu gitu katakan. Ya, silakan Pak. Baik, nah jadi gini ya. Kita harus akui ya bahwa ketika kita menjadi percaya Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya ada buah roh. Buah roh di sini bukan roh kecil. Saudara bisa lihat di Galatia ya, Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Buah roh ini rohnya besar. Bukan roh kecil. Jadi orang yang percaya Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya ada satu dorongan untuk dia akan terus berkarya menjadi berkat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah jadi kalau berbicara tantangan-tantangan, oke, menurut dari perkembangan secara manusia, secara psikolog, secara orang punya perkembangan mental dan sebagainya, sebenarnya kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu gitu. Tidak akan terpengaruh. Memang manusia akan ada natural bagaimana pertumbuhan dia dari anak ke remaja, baru ke dewasa. Tetapi orang yang melayani, yang dituntun Tuhan, yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus, ya dia akan bisa mengalahkan itu semua. Akan bisa dan tidak akan terpengaruh gitu. Bahkan diberikan sesuatu karunia, ya karunia. Jadi ingat bahwa melayani Tuhan itu bukan lagi kekuatan kita atau bukan lagi sesuatu yang ada dari sekedar ada di pikiran kita, tapi satu dorongan Roh Kudus. Ya, sehingga kita bisa mengasihi, kan buah roh kasih, sehingga kita bisa bersukacita, kita bisa sabar, ya, kita bisa menguasai diri. Nah, jadi itu sebenarnya ada Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga di masa labil kita tidak akan pernah terpengaruh. Tapi kita akan terus melayani bagi kemuliaan Tuhan. Itu mungkin. Ya, oke, baik, puji Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi ya, yang disampaikan oleh Pastor Lina. Boleh Pastor Deborah Awi bisa menjawab pertanyaannya yang kedua. Silakan, puji Tuhan, saya persilakan. Mungkin pertanyaannya kalau saya salah, mohon dikoreksi. Apa yang bisa kita lakukan untuk memonitor, gitu? Ya, gimana Pastor Lina, boleh dibantu? Untuk pertanyaan yang kedua, gini ya, kan kelak ketika kita sudah terjun dalam pelayanan, ya kenapa tidak kita akan menjadi mentor gitu kan, katakan seperti itu, mentor buat buat mungkin dalam tim kerjanya kita dalam sebuah organisasi, apalagi dalam kayak pemuda-pemudi gitu. Jadi untuk bagi hal apa yang bisa kita bagi ya buat teman-teman supaya mereka juga bisa mengupgrade kehidupan mereka atau pelayanan mereka gitu. Oke. Ya, terima kasih. Hal apa yang kita bisa bagikan kepada teman-teman ketika kita menjadi mentor dalam hal ini mungkin lebih senior dari teman-teman kita ya, begitu mungkin. Hal yang kita bagikan kepada teman-teman kita atau anak-anak yang lebih junior dari kita ketika kita menjadi mentor itu, yang paling utama hal yang dibagikan adalah kehidupan kita sendiri. Itu aja. Jadi saksi aja bagi teman-teman kita. Jadi saksi aja bagi anak-anak muda yang mungkin baru mulai dalam melayani, yang menggebu-gebu dalam melayani, ya, hal apa yang bisa kita bagikan? Jadi saksi aja, itu aja. Jadi mereka akan melihat bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbuat, apa yang kita lakukan. Karena anak-anak sekarang itu nggak cukup dengan kata-kata, ya, dengan tindakan. Kalau kita bagus, pasti mereka akan ikut kita, ya. Hidup kita itu seperti ada di atas, bagaikan awan yang dilihat oleh semua orang. Apalagi untuk yang mungkin sudah merasa untuk bisa jadi mentor. Mentor itu bisa mengarahkan, tidak cukup dengan kata-kata, saya pikir ya dengan perbuatan. Untuk para mentor, untuk para senior, untuk hamba-hamba Tuhan, saya juga melihat senior saya itu dari situ biasanya ya.
dari perbuatan mereka, perkataan mereka, apa yang mereka lakukan, yaitu yang bisa saya lakukan juga. Itu. Mungkin itu, makasih. Iya, puji Tuhan. Ya, sudah dijawab ya Pastor Lina. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita ada satu pertanyaan terakhir ya. Dari Pastor Hombara ini yang ditulis dalam chat yang ada. Pertanyaannya begini, mungkin Pastor Michael dan Pastor Deborah bisa menjawab secara singkat saja ya, tetapi bisa dimengerti oleh setiap kami yang ada. Pertanyaannya juga singkat. Demikian, kapan kita dianggap layak melayani Tuhan? Oke, ya pertanyaan yang singkat ya, tapi jawabannya jangan panjang-panjang, tapi singkat padat dan jelas. Oke, silakan. Boleh siapa dulu? Oke, Pastor Michael Vanessa. Oke, silakan. Oke, layak orang melayani Tuhan. Baik. Kapan kita layak melayani Tuhan? Yang pertama, ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan. Orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dosanya belum diampuni. Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dosa-dosanya diampuni. Jadi dia layak. Yang kedua, tubuh kita ini kan, ketika kita percaya Yesus kita sudah diampuni, kita masuk kepada satu baptisan. Ya, baptisan kenapa harus dibaptis? Bicara penyucian, Roh Kudus mau memenuhi hidup kita. Nah, jadi kita itu yang pertama layak karena percaya Yesus, yang kedua karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi kita semua ini layak untuk melayani ketika kita masih percaya Yesus dan Roh Kudus masih ada di dalam kita. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Oke, baik. Silakan terakhir, Pastor Deborah. Silakan. Oh iya, pertanyaan pamungkas yang susah-susah biasanya saya kasih ke Pastor Mike. Ya. Saya sangat setuju dengan itu. Kita layak ketika kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, masuk dalam baptisan dan penuh dengan Roh Kudus. Iya, oke. Singkat ya. Singkat, sangat singkat. Oke, baik. Kita mau mengakhiri tapi kita masih berharap ya kepada Ibu Jeti Lukar yang dari tadi masih ingin bertanya tapi ada gangguan yang tidak dimengerti. Oke, boleh Ibu Jeti Lukar? Bisa? Kesempatan terakhir. Oke, puji Tuhan bisa terdengar. Ya, silakan Ibu Jeti Lukar. Saya kira terima kasih. Saya kira sudah terjawab dengan pertanyaan tadi yang sudah mewakili. Ya. Nah, kerinduan saya hanyalah mau bertanya apakah layak anak saya anak hamba Tuhan, tapi dia aktif dengan bakat talenta yang ada, yang sebenarnya ada di dalam full pelayanan, tapi dia bilang nanti atau saya bertanya apakah ini salah atau masih kira-kira harus perlu proses untuk bisa anak ini full dalam ikut pelayanan kami. Itu aja. Iya. Oke. Ya, baik. Ada yang mau menanggapi atau sudah? Ya. Pastor Michael? Oke. Ya, ini tadi ada sedikit putus ya. Dengan Pastor Michael. Itu silakan. Oke, ada sedikit terputus. Kalau yang saya nangkap itu tadi Ibu bilang bahwa punya anak sebagai anak gembala, lalu dia punya talenta, punya bakat, dan dia mulai pelayanan tapi belum full time ya. Dia merasa belum pantas atau bagaimana ya. Betul Ibu? Pertanyaannya seperti itu. Dari saya ingin sekali, cuman aduh, anak ini memang full dia satu, kalau nggak salah pernah dengan Pastor Michael gitaris. Tapi dia bilang, Mami ini saya pelayanan juga, tapi bagi saya kayaknya masih kurang pas. Oke. Hanya itu pelayanan. Baik. Nah, jadi pelayanan itu ya sesuai dengan panggilan. Panggilan kan itu beda-beda. Tidak semua akan punya status sebagai pendeta. Ada juga yang sebagai pengusaha. Pendeta ya tentu dia full time pelayanan ya dengan memperhatikan jemaat, dengan dia terus menginjil, memberitakan kabar baik.
dia terus menolong banyak orang gitu. Tapi ada juga yang dipanggil sebagai pengusaha. Tapi sama juga, sekalipun dia pengusaha, dia juga hamba Tuhan. Sehingga dia akhirnya mensupport banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi tergantung panggilan. Kita harus tahu talenta yang Tuhan berikan, lalu panggilannya gitu di mana. Biasanya kalau Tuhan memanggil kita, menempatkan kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Mungkin dia bisa komputer, dia bisa kerja di perusahaan, tapi sambil dia menjadi berkat buat banyak orang. Jadi ya saya rasa lakukan aja dengan sekarang apa yang dijalani, nanti Tuhan akan beritahukan. Berjalannya waktu, Tuhan akan tempatkan di tempat yang tetap dan dia menetapkan langkahnya. Tuhan berkati. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Jeti Lukar. Ya, terima kasih juga buat Pastor Michael Ponelo dan Pastor Deborah Awu yang sudah membagikan, sudah menjawab setiap pertanyaan setiap peserta yang hadir. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri sesi tanya jawab kita dan boleh satu lagi. Oke, boleh satu Sepertinya lagi. bagus tadi di grup. Ya, oke, Bagaimana seorang pelayan Tuhan, anak muda, tapi dia pacaran dengan tidak seiman. Silakan. Pastor Deborah Awu mungkin? Iya, Pastor Michael atau Pastor Deborah. Silakan Pastor Deborah. Terima kasih. Sesuai dengan firman Tuhan itu, maksudnya terang itu sama terang gitu. Yeah. Kalau nggak yakin, Anda bisa tarik dia untuk ada di dalam bersama-sama melayani Tuhan. Itu saja. Menurut saya gitu. Simpelnya gitu ya. Ketika Anda melayani, sebenarnya Anda harusnya yang melayani Tuhan itu sudah harus menginjili dong, ya. Itu enggak? Anda melayani di gereja, tetapi Anda punya pasangan yang masih pacaran kan? Masih pacaran. Yang pacarnya itu dari tetangga. Yang tidak seiman, tidak dengan kita gitu. Firman Tuhan bilang, bagaimanakah dua orang bisa berjalan kalau tidak ada janji di antara mereka, tidak perjanjian. Kita kalau dalam pelayanan, saya rasa kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau yang lain, minta maaf, tapi menurut saya kalau Anda dalam pelayanan, kalau nggak yakin bisa untuk membuat pasangan Anda ada juga dalam pelayanan bersama-sama sehingga Anda sejalan, putus aja. Itu simple aja. Ya, oke. Haleluya, puji Tuhan. Boleh satu lagi? Oke, suara siapa itu ya? Oke, boleh? Iya. Dari Ambon ini. Ya, silakan singkat saja. Ya, begini. Contohnya anak-anak muda ini kan mereka misalnya keterlibatan mereka dalam pelayanan, misalnya pemain musik. Ya, tetapi di sisi lain, contohnya seperti mereka punya grup band dunia gitu. Kira-kira gimana tanggapannya? Ya, oke. Baik, Pastor Michael Ponelo boleh silakan menjawab pertanyaan dari Bapak Herald. Silakan. Baik. Ya, sebelum saya jawab, saya pengen tanggapi soal pacaran yang tidak seiman. Boleh, silakan. Ya, jadi gini, bagaimana kita tahu pacar kita itu dari Tuhan? Ya, saya akan kasih tahu solusinya atau bagaimana kita mengetahui dia dari Tuhan atau bukan. Kalau pacar kita dari Tuhan, dia akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, dia akan membawa kita lebih jauh. Jadi cepat segera untuk ambil keputusan ya bahwa kalau dari Tuhan berarti dia dari Tuhan ya. Oke, untuk Pak Herald Julius Ambon. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi untuk pelayanan musik ya, apakah dia sebagai hamba Tuhan full timer atau memang dia juga sebagai pekerja di dalam musik sekuler? Ya. Ya, kalau memang dia talenta diberikan untuk musik, tapi dia juga ada keterlibatan di dalam dunia seni dan itu menjadi mata pencahariannya. Ya, bagi saya sesuatu hal yang tidak beda dengan orang yang bekerja sebenarnya. Asalkan dia bermain musik, dia tidak narkoba, dia tidak seks bebas,
Ya, tapi dia bermain musik secara profesional sebagai seseorang yang Profesi. diberikan talenta untuk menghibur banyak orang. Jadi musik itu kan sebenarnya menghibur banyak orang. Ya mungkin lagu-lagu ya bukan lagu gereja, tapi lagu sekuler, tapi kan itu menginspirasi orang, menghibur orang. Kalau itu yang menjadi pekerjaannya, yang penting dia tidak menyakiti hati Tuhan di dalam perbuatannya, ya saya rasa tidak masalah untuk dia melayani di gereja. Hanya kalau dia melayani di gereja, dia membedakannya begini. Kalau di dalam sekuler, ya dia berarti mencari nafkah, dia mencari uang ya untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau di dunia pelayanan, dia memberikan itu untuk Tuhan. Jadi dia tidak mencari uang dengan talentanya di dalam gereja, dengan musik, dengan pelayanan kemana begitu. Kecuali dia seorang hamba Tuhan yang full timer, pemusik full timer, ya dia nggak boleh sekuler gitu. Itu sih, Tuhan berkati Pak Heral. Ya, makasih. Ya, Iya. makasih Mas. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab ya oleh kedua pastor kita yang sangat luar biasa pada saat malam hari ini. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Pastor Michael Ponelo dan Pastor Deborah Awi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua sudah menerima satu berkat lagi yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Oke Saudara, kita akan masuk kepada doa. Malam hari ini kita akan berdoa syafaat dan saya akan serahkan kepada Pastor Victor. Mari waktu dan tempat saya persilakan, Pastor Victor. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami semua yang boleh ada di dalam ruangan Zoom ini maupun yang menonton secara live streaming, kami yakin dan percaya kami semua sudah diberkati oleh firman yang ada. Dan setiap jawaban-jawaban yang keluar dari narasumber-narasumber kami, biarlah itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, menguatkan kami, terutama bagi setiap generasi-generasi muda, anak-anak muda Tuhan, untuk kami semakin hari memakai kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Kami rindu kegerakan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan turun bagi bangsa ini, menjamah bangsa ini, melawat bangsa ini Tuhan. Sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda yang ada. Tuhan pakai setiap anak-anak muda yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Bahkan yang terkhusus ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan pakai kehidupan kami sebagai hormat kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Pergaulan-pergaulan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi bawa kami kepada pergaulan-pergaulan yang baik. Pergaulan-pergaulan yang semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan. Semakin hari kami memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan, rencana Tuhan indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk narasumber kami, Tuhan memberkati untuk Kak Michael Ponelo dan juga Kak Deborah Awi yang ada, Tuhan memberkati narasumber kami, Tuhan pakai mereka secara luar biasa dan kami yakin dan percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara semua yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan berdoa untuk akhir acara kita, sekali lagi saya mengucap terima kasih buat Pastor Michael Ponelo dan Pastor Deborah Awe yang sudah memberkati kami dengan berkat yang sangat luar biasa.
Terima kasih. Nanti kalau kapan-kapan ada acara diundang kembali, jangan bosan-bosan ya untuk membagikan setiap berkat yang ada. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup doa akhir, mengakhiri acara saya rindu kita semua untuk masih membuka kameranya. Kita mau berfoto dulu ya. Habis itu kita akan mengakhiri acara kita. Mari semuanya boleh buka kamera, kita akan berfoto. Boleh bantuannya Pastor Yohan mungkin? Iya. Boleh semuanya Oke, dibuka kameranya? kita buka kameranya. Saya tidak kelihatan ini. Silakan, Pastor Yohan, saya serahkan. Buka kameranya. Kasih senyuman yang sangat lebar. Haleluya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Senyum yang sangat lebar. 1 kali lagi. Oh, masih tahan. Tahan. Lagi, gaya lagi. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Iya, kita sekarang masuk ke video. Oke, video apa, Pastor? Silakan. Video foto. Oke, jadi silakan. Oke. Kita hitung sampai video berakhir, hitungan ke-10 ya. 1, 2, 3. Apa ini? Oke. Oke. Ya, baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, baik. Kita akan mengakhiri acara kita pada saat malam hari ini. Silakan saya serahkan semuanya kepada Pastor Aldi. Wow, luar biasa ya Pastor Fritza. Malam hari ini luar biasa, malam yang luar biasa. Haleluya. Dahsyat ya. Saya mau nyanyi sama buat Pastor Michael sama Pastor Debola nanti langsung bebas. Wah, jangan. Pastor Debora sudah. Oh, puji Tuhan ya. Sangat bersyukur, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir dalam acara Gerakan Doa. Kita akan jumpa lagi 2 minggu ke depan. Kita itu khusus doa. Ada dari Gerakan Doa Global Revive Indonesia dari Bali akan bergabung dengan Menara Gunung Sion. Kita akan berdoa sama-sama pada tanggal 28. Tanggal 21 ada generasi muda juga. Dan setiap malam kita, teman-teman, setiap malam jam 11 GDG dengan SSMT, jam 11 malam kita ada sharing. Kalau di tempat itu kita bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut, saudara kami tidak panggil bapak-bapak dan ibu-ibu kami panggil guys, saudara ya, harus guys gitu ya, atau kakak ya. Yang mau ikut setiap jam ada satu sharing firman Allah, cukup luar biasa ya Pastor Lisa ya. Yes, ada betul. kurang lebih 20 sampai 25 anak-anak muda dan karena kalau sudah di dalam itu sudah anak muda biar udah orang tua guys gitu ya. Puji Tuhan ya. Luar biasa, Tuhan berkati. Terima kasih buat kita semua yang hadir. Buat Pastor Deborah, Pastor Michael, ada rekan-rekan hamba Tuhan. Ternyata kita ada juga dari perbatasan Natuna, Pastor. Wow. Mana? Ada Dokter Angel selama dari Setia, terus ada 2 dokter ya yang belum vaksin. Minta tolong divaksin ya kalau belum vaksin saudara. Kata dokternya kalau yang belum vaksin saudara ya nanti divaksin. Ada 2 dokter ya. Nah, ya, luar biasa ya. Kita jadi teman-teman kita ketemu lagi. Minggu depan memang SSMT punya acara, tetapi hampir semua ada anak-anak GDG, ada 9 pengkhotbah yang akan berkhotbah di acara generasi muda. Hostnya Pastor Lisa ya. Ya luar biasa ya, kita bergerak dengan apa yang bisa kita kerjakan ya. Kalau saya tidak bisa nyanyi Pastor Lisa, tapi bisa bergerak ya apa yang bisa dilakukan ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang luar biasa yang selalu berdoa. Karena kita percaya, karena doa yang membuat kita ada malam hari ini. Ya. Sebab itu kita tunggu di tanggal 28 dan tanggal 21 dalam acara Gerakan Doa. Dan kita punya acara puncak di tanggal 28 Oktober. Nah, itu acaranya
Sumpah Pemuda, anak muda ya. Haleluya. Kalau ibu-ibu yang sudah di sini udah jadi kelihatan muda banget, Pastor ya. Oke. Sepertinya ada Ibu Rosevin dari Ambon sudah 50-an, katanya kalau di acara GDG sudah jadi 30 tahun begitu kurang lebih ya. Iya, baik, Puji Tuhan ya, luar baik. biasa ya. Oke. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Malam Iya. hari ini saya percaya luar biasa berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa menutup acara kita. Sekali lagi kalau ada kekurangan biarlah sampai di Zoom saja ya. Ya nanti kalau saudara keluar jangan ngebut-ngebut ya. Hati-hati di jalan ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Mari kita berdoa. Mari. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau sudah menolong acara kami di malam hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati lewat kedua narasumber kami. Pastor Deborah dan Pastor Michael Tuhan. Kami berdoa buat mereka, Tuhan pakai mereka dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Apa yang mereka tabur buat kami hari ini tidak sia-sia. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami yang hadir. Kami percaya maupun ada beberapa yang mengikuti nonton bareng Tuhan. Kami berdoa Tuhan pun memberkati Tuhan. Kami percaya semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tidak ada terkecuali yang mengikuti secara live streaming maupun ketika kami mau dibagikan ke YouTube atau apapun. Kami rindu acara ini memberkati setiap mereka yang mengikuti atau mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menutup acara Gerakan Doa Global Revive Indonesia hari ini. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan, terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mulai malam hari ini. Hidupmu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.